Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-Fatihah. Al-Fatihah bin Mustafa Syahadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya fi hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan ing dalam hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasul, man utawi sapane wong ahabbani kang demeni sapa man ning ing ingsun, kana mongko ana sapa man iku ma'i sertane ingsun fil jannah ing dalam swarga. Wa fi hadisi Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ing dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jaa teka sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko ngendika mongko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, ni Rasulullah, kaifa taqulu, ya Rasulullah, hi Rasulullah, kaifa iku hale kaya apa? Taqulu ngucap sira fi rajulin ing dalam wong ahabba kang demen sapa rajul qauman ing kaum walam yulhaq bihim lan ora den temuake bihim kelawan kaum. Faqala mongko ngendika sapa Rasul, almar'u utawi sapane wong iku ma'aman sertane wong ahabba kang demen sapa man. Ai tegese fanna kisu mongko wong kang kurang fisolahi ing dalam bagus ma'a mahabbatihi sertane olehe demen. Akmalus solihina luweh sempurnae wong soleh iku yuhsyaru ma'ahum dan kumpulake dan kirim padang mahsyar ma'ahum sertane solihin kama qila sya'ron, kama kaya dene kila den ucapake syair, uhibbus solihina, uhibbu demen sapa ingsun as-solihina ing pira-pira wong kang soleh, walastulan ora ana ingsun iku minhum sertane solihin, lali menawa ingsun iku anala bihim an yanto anala merkoleh sapa ingsun bihim kelawan solihin syafaatan ing syafaat. Wa akrahu man lan sengit lan bendu sapa ingsun man ing wong bido atuhu utawi bandane man iku al ma'asi maksiat. Wa in kunna sawaan wa innan namun kunna ana sapa kita iku sawaan padha uga fil bid'a ing dalem bandane. Kaza ini hadis di atas diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul itu pernah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, itu ya. Barang siapa yang menyukaiku,
maka besok di surga akan bersamaku. Itu menurut Rasul. Wa fi hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim. Nah, ada seorang laki-laki juga datang kepada Rasul, terus Rasul laki-laki tadi bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menyikapi seorang yang menyukai suatu kaum tapi tidak dipertemukan dengannya. Nah, terus Rasul menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Nanti hari kiamat yuhsyaru mar'u ma'aman ahabba juga. Nanti orang-orang pada hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi mahabbah ini jangan bosan-bosan ya. Sejak awal sampai akhir nanti akan berbicara tentang mahabbah. Karena apa? Dalam kitab ini Hadratus Syekh menekankan pentingnya mahabbah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan dari kitab ini bagaimana? Keutamaan dari An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Background Hadratus Syekh itu sebagai seorang muhaddis. Jadi jarang sekali beliau sampai mengutip hadis-hadis maudhu di sini. Ya, jarang sekali beliau sampai mengutip hadis maudhu. Kita tahu sendiri bagaimana hadis-hadis maudhu itu bertebaran mulai sejak zaman sahabat tabiin sampai sekarang. Itu banyak yang namanya hadis-hadis palsu, hadis maudhu itu bertebaran. Bagaimana orang-orang yang soleh tanpa kemampuan keilmuan yang cukup, nah, itu semangatnya agar memotivasi, semangat mereka untuk memotivasi para orang-orang yang ibadahnya kurang itu disemangati. Nah, saking bodohnya mereka sampai membuat hadis palsu untuk apa? Untuk menyukakan mereka, untuk membuat mereka suka, membuat mereka suka akan ibadah. Padahal itu adalah hadis yang dibuat-buat. Nah, sebagaimana diketahui sendiri, ada kalau di Indonesia ini ada yang namanya almarhum Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaakob. Nah, di sana beliau juga backgroundnya sebagai ahli hadis. Nah, beliau menulis hadis-hadis palsu, hadis-hadis bermasalah, buku yang berjudul hadis-hadis bermasalah. Nah, di sana juga salah satu yang diungkap oleh beliau, salah satu ciri-ciri hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis palsu bermasalah itu mereka ungkapannya itu melakukan amal yang sedikit tapi ganjarannya itu sangat besar. Jadi amalan yang dilakukan sedikit tapi ganjarannya sangat besar. Itu adalah salah satu yang diungkapkan ciri-ciri hadis-hadis yang maudhu. Hadis-hadis maudhu. Hadis maudhu berarti hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat, ada kalanya dari internal Islam sendiri atau orang luar Islam. Untuk apa? Untuk memahamkan pemahaman yang salah, sehingga amalan tadi tidak berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang sahih. Nah, kalau di sini lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana menyikapi hadis-hadis doif? Nah, ini yang membedakan antara ulama-ulama kita dengan ulama-ulama mereka. Ketika ulama-ulama kita menyikapi hadis-hadis doif, itu ada poin-poin tertentu yang itu bukan hadis maudhu. Nah, kalau sebagaimana diketahui sendiri dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak juga hadis-hadis doif,
Akan tetapi itu seringkali dijadikan fadhailul a'mal. Nah, jadi hadis-hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, itu menurut kaidah menurut para ulama, bagaimana hadis dhaif jangan sampai dijadikan sebagai landasan hukum. Landasan hukum tidak boleh, landasan i'tiqad, landasan kepercayaan, menyikapi kepercayaan itu tidak boleh juga. Yang boleh bagaimana? Yang boleh itu dalam fadhailul amal. Nah, fadhailul amal pun itu dhaifnya tidak boleh yang sangat dhaif. Ada mungkin kurang dari rawinya, kurang apa gitu. Dalam hafalannya itu mungkin masih boleh karena dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi kalau dhaif banget sampai mencapai derajat maudhu itu tidak boleh. Nah, ini syairnya ini mirip syair Imam Syafi'i. Jadi janji Rasul tadi, janjinya Rasul bagaimana ketika seseorang di hari kiamat itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, dalam beberapa keterangan disebutkan bahwasanya besok kenikmatan yang paling dinanti-nanti, paling indah, mengalahkan indahnya surga, mengalahkan enaknya makanan di surga, mengalahkan apapun itu, yaitu melihat pada zatnya Allah, melihat Allah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu. Jadi kenikmatan yang paling digemari besok itu bukan tinggalnya seorang hamba di surga, bukan juga diberikan makanan yang sangat nikmat sekali di surga, bukan, tapi melihat seorang hamba melihat kepada Tuhannya. Nah, terus di dalam syair ini dijelaskan mahabbah kepada solihin, kepada anbiya wal ulama wal mursalin ila akhirih, itu diharapkan dengan sikap mahabbah itu mereka orang-orang yang bukan solihin, bukan orang-orang biasa, mereka yang orang-orang biasa itu berharap mendapatkan syafaat, berharap mendapatkan syafaat. Nah, dalam beberapa keterangan dijelaskan bahwasanya ada beberapa golongan yang golongan itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, di antaranya yaitu selain para nabi, ada juga para ulama. Para ulama itu diberikan otoritas untuk memberi pertolongan atau syafaat. Nah, ada juga di antaranya ahlul Quran. Nah, tapi ya itu ahlul Quran bukan sembarang ahlul Quran. Ahlul Quran yang bagaimana? Ya ahlul Quran yang Qurannya itu benar-benar mendarah daging. Ya, Qurannya yang benar-benar mendarah daging. Jadi bukan sekedar hafal, bukan. Tapi Qurannya itu benar-benar mendarah daging dan itu terungkap dalam perilaku kesehariannya. Entah setiap hari membaca berapa juz, akhlaknya sebagaimana, terus nah seperti itu. Jadi ahlul Quran yang bagaimana? Yang tadi Qurannya yang benar-benar menjadikan dia sebagai akhlaknya bagus, menjadikan pribadinya pribadi yang Quran berjalan. Karena Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Nabi ya Quran itu. Nah, Quran itu bagaimana? Ya Quran. Ya, mulai dari awal sampai akhir ya akhlaknya seperti Quran. Nah, itu. Dalam riwayat lain tadi Nabi juga sempat
menjanjikan bahwasanya orang-orang kafil yatim. Kafil yatim itu orang yang merawat anak yatim itu bersama Nabi kelak di surga seperti tangan ini. Jadi ini dekat, saking dekatnya seperti ini. Nah, itu anak kafil yatim. Saya akan bersama kafil yatim. Kahata ini seperti itu. Jadi emang Nabi nanti di surga itu ya itu dijanjikan oleh Nabi. Ya, syaratnya itu tadi, syaratnya mahabbah tam, yaitu kecintaan yang sempurna pada Nabi. Ya, selain pada Allah juga pada Nabi. Nah, karena jangan sampai kita salah dalam menyukai. Faslun utawi iki kula fasal fi maruwiya anisalaf ing dalam perkara ing dalam ngriwayataken saking salaf, diriwayataken saking ulama salaf min mahabbatihim saking demene salaf, ulama salaf an nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syauqihim ilahu lan rindune ulama salaf lahum maring Nabi. Ruwiyah dan riwayataken an Amru ibn al-As, riwayat saking Amru bin As radhiyallahu anhu qala ma kana ahadun ahab ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ora ono sapa ahadun wong suci ahab bukan demen ilayya maring ingsun min Rasulillah saking Rasulullah tinimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As itu pernah berkata bahwasanya tidak ada orang yang paling aku sukai kecuali Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tingkatan pertama, orang yang dicintai oleh Amr bin As, orang bukan orang loh ya, orang. Wa an Ubadah bintu Khalid qala maka na Khalid maka nama ku ora kana ono sapa Khalid radhiyallahu anhu iku yakwi mapan ila firasyihi maring panggon turune Khalid illa kejaba wa huwa utawi Khalid iku yadzkuru ngiling-ngiling man uwong syauquhu kang gandrungi Khalid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi lan maring pira-pira sahabate Khalid minal muhajirin saking sahabat muhajirin wal ansor lan ansor wa yusammihim lan ngaran-ngarani Khalid him ing para rasul lan sahabat wa hum utawi rasul lan sahabat iku asli darajah fasli lan keluarga ai hasabi tegese derajat nyambung nasab bilan nasab ingsun wa ilaihim lan maring rasul lan sahabat iku yahinnu qalbi condong apa qalbi ati ingsun tola syauqi dawa apa syauqi kangen ingsun ilaihim maring rasul lan sahabat fa'ajil rabbi mongko mugi-mugi nyepet-nyepetake pangeran ingsun qabdi ing mundut ingsun ilaika maring panjenengan hatta yaglibuhun naum hatta sehingga yaglibuhu an-naum keturun Khalid sampai ketiduran. Nah, ini dari anaknya meriwayatkan bahwasanya Khalid itu saking sukanya kepada Rasul dan para sahabat sampai setiap kali Khalid tadi akan tidur itu menyebut satu-satu. Khalid itu tidak akan tidur kecuali menyebut mereka satu-satu. Rasul, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman ila akhirih disebut satu-satu.
Nah, disebut satu-satu sambil dihayati, kapan ya saya bisa ketemu mereka. Nah, kapan ya Allah, semoga cepatkanlah saya bisa bertemu mereka, semoga saya bisa cepat-cepat bertemu mereka. Nah, seperti itu. Nah, saya pernah ini juga ditiru oleh para kiai-kiai kita. Nah, ini juga pernah ditiru oleh kiai kita, diantaranya Kiai Muhid Muzadi. Nah, itu ketika sakit, nah, bertemu dengan almarhum Kiai Khairon, itu pernah dikunjungi oleh beliau ketika Kiai Muhid sakit. Alhamdulillah obatku teko. Alhamdulillah obatku teko. Jadi di antara orang-orang kalau sudah nyambungnya itu bisa ya sangat erat sekali, hubungannya sangat erat. Ketika dengan teman-teman seperjuangan itu sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Nah, banyak juga kiai-kiai dulu itu ya seperti itu juga. Kangen itu akan sembuh ketika bertemu dengan kawan-kawan lamanya, kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan apa itu. Ya mungkin sekarang belum terasa, tapi nanti kalau sudah tua, itu terasa. Di koncoku sing biasane mayoran karo aku, di koncoku biasane ngaji bareng karo aku, di koncoku sing biasane berjuang bareng karo aku. Nanti kak ketok kan seperti itu. Nah, begitu juga ini yang dialami oleh Khalid ketika semuanya sudah banyak yang meninggal. Nah, tinggal Khalid. Nah, itu langsung disebut satu-satu, siapa ini mana. Ya Allah, cepatkanlah saya bertemu dengan mereka. Nah, jadi pada hari kematian para sahabat itu, terutama ya sahabat-sahabat itu, mereka yang paling diingat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, riwayat saking Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abu Bakar lin Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqqi, walladzi lan demi zat ba'atsaka ngutus ka ing sira bil haqqi kelawan hak, kelawan bener, la islamu Abi Thalib, yaktine islame Abu Thalib kana iku ana aqarra li ainaya, luweh ngantepake di ainaya maring mripat loro ingsun min islamihi, saking islame yakni Abu Quhafah. Lianna Islam Abu Thalib, karena setuhune Islam Abu Thalib iku kan aqarra li ainik, karena iku luwih ngantepake li ainik maring mripat loro sira panjenengan. Waru ya anam ra'atan minal ansor kutila abuha, waru kan diriwayatake anna setuhune imro'ah wadon min ansor saking golongane ansor kutila kuden pateni apa abuha bapake imro'ah, wa akhuha lan dulure imro'ah, dulur lanang imro'ah, wa zaujuha lan bojo lanange imro'ah, yauma uhudin ing dalem dina Uhud, ma'a Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maiku ing apa fa'ala kang nglakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat mengko ngucap sapa imro'ah ngopo fa'ala nglakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu padha jawab para sahabat, khairon, apik. Piye kabar Rasul? Jawab para sahabat, jawab Rasul kabare apik. Huwa bihamdillah, wa utawi Rasul iku bihamdillah kelawan puji Allah, kama tuhibbina kaya demen sira. Qalat ngucap sapa imro'ah, arini meruhono sira ing ingsun hi ing Rasul.
mrono sira ingsun ing rasul hatta andura ilahi hatta sehingga andura ningali sapa ingsun ilahi maring rasul falamma ra'athu falamma mongko nalikane ra'at ningali sapa imro'ah hu ing rasul qalat ngucap sapa imro'ah kullu musibatin saben-saben musibah iku padaka ing dalem sakwise panjenengan julal perkara kang agung. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan bapaknya terbunuh, seorang perempuan sahabian, seorang perempuan bapaknya terbunuh dalam perang Uhud, suaminya terbunuh dalam perang Uhud, saudara laki-lakinya juga terbunuh dalam perang Uhud. Nah, perang Uhud sebagaimana diketahui, perang Uhud yaitu perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi perempuan tadi yang ditanyakan itu bukan kabar bapaknya, bukan kabar suaminya, bukan kabar saudara laki-lakinya, tapi pertama kali yang ditanyakan oleh perempuan tadi bagaimana keadaan Rasulullah. Jadi bukan bapaknya, bukan suami, bukan saudara, bagaimana keadaan Rasulullah. Nah, akhirnya sahabat jawab, alhamdulillah Rasul dalam keadaan baik-baik saja. Nah, setelah itu perempuan tadi menjawab, coba perlihatkan aku Rasul, saya pengen ketemu sama Rasul, saya itu rindu kepada Rasul. Nah, falamma ra'athu, ketika perempuan tadi melihat Rasul, kullu musibatin ba'daka julal. Nah, jadi musibah seperti musibah bapaknya meninggal, musibah suaminya meninggal, musibah saudaranya meninggal, itu lebih enteng daripada musibah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terasa sangat enteng. Nah, dari sini disimpulkan bahwasanya sahabiat dari seorang perempuan tadi itu menempatkan Rasul sebagai orang yang paling utama dicintainya. Orang yang pertama yang dicintainya, setelah itu baru yang lain. Ya, jadi masih enteng, siapapun yang itu meninggal masih enteng. Yang penting engkau baik-baik saja wahai Rasulullah. Wasu'ila Ali bin Abi Thalib, lan den takoni sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, kaifa iku hale kaya apa kana ana apa hibbukum demen sira li Rasulillah, demen sira kabeh, demene sira kabeh li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngucap sapa Ali, kana ana wallahi demi Allah, ahab ilaina luwih demen ingsun ilaina maring ingsun min amwalina tinimbang bondo ingsun, min amwalina tinimbang bondo ingsun, pira-pira bondo ingsun, wa auladina lan pira-pira anak ingsun, wa abaina lan pira-pira bapak ingsun, wa ummahatina lan pira-pira ibu ingsun, wa minal ma'il barid ala dhum'i lan luweh demen tinimbang banyu kang adem ing atase ngelak. Nah, jadi Sayyidina Ali ditanya bagaimana cintamu kepada Rasul. Sayyidina Ali menjawab, saya lebih cinta Rasul daripada bapakku, daripada harta-hartaku, daripada anak-anakku, daripada semuanya, bahkan daripada air dingin ketika saya haus, kehausan, sangat haus, dalam keadaan sangat haus sekali. Nah, ini beberapa cerita yang menjelaskan bahwasanya bagaimana para aulia, para ulama, para sahabat, para aulia, para ulama itu menempatkan kecintaan mereka, memprioritaskan Rasul sebagai orang yang paling utama mereka
orang yang paling utama mereka cintai. Wa ruwiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja lailatan yahrusun nas. Dan riwayatake apa Umar anna Umar satuhune Umar radhiyallahu anhu kharaja iku metu sapa Umar lailatan ing dalem wengi yahrusu kang jaga untuk ngawasi jaga sapa Umar annasa ing menungso. Faro'a mongko ningali sapa Umar misbahan ing lampu fi baitin ing dalem omah. Wa idza ajuzan lan ono ajuz iku wong tuwa tangkusul tangkusul kang gawe sapa ajuz sufan ing wol wa taqulu lan ngucap ala Muhammadin sholatul abrar. Ala iku ing atase Muhammadin Muhammad sholatul abrar utawi dungane pira-pira wong kang bagus sallallahu alaihi at-thayyibun al-akhyar. Sholat kang ndongaaken alaihi ing atase Muhammad sapa at-thayyibun pira-pira wong kang bagus al-akhyar tur kang bagus. Qad kuntu ana sapa ingsun qawaman pira iku kaum buka bil ashar buka kang nangis bil ashar kelawan waktu sahur dalam waktu sahur. Ya laita syi'ri ya laita menawa syair ingsun wal mana ya tuar. Nah ini seorang tua ketika Sayyidina Umar ini jelasnya ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu biasanya hobinya beliau itu belusukan. Nah, ketika Sayyidina Umar belusukan di sana Sayyidina Umar menemukan seorang laki-laki yang tua. Nah, menemukan seorang laki-laki, orang tua yang memakai wol. Nah, itu menulis syair ala Muhammadin sholatul abrar shalla alaihi thayyibun al akhyar wa qad kuntu qawaman buka bil ashar ya laita syari wal mana ya tuar. Nah, hal tajma'ani wa habibi ad-dar. Apakah engkau ya Allah akan mengumpulkanku wa habibi dan kekasihku, maksudnya Muhammad ad-dar pada satu tempat yang sama. Nah, dalam keadaan itu ta'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa Umar. Nah, mongko lungguh sapa Umar radhiyallahu anhu ya bagi halin nangis wa fil hadis tul. Nah, setelah mendengar syair itu Umar itu tiba-tiba langsung duduk dan nangis. Nah, itu jadi di antara sifat para sahabat, di antara sifat seperti Rasul juga dan para sahabat itu mereka itu sangat cengeng bukan karena cengeng kena paku atau apa, bukan kena pedang, enggak, bukan itu. Cengeng yaitu hati mereka itu sangat lembut. Jadi ketika ada sesuatu yang menyentuh mereka, tersentuh hatinya itu tersentuh, langsung nangis. Ketika dalam keadaan munajat, ketika dalam munajat itu mereka langsung nangis. Ketika dalam keadaan dalam ingat-ingat dosa, ketika dalam itu mereka langsung nangis. Jadi mereka nangisnya bukan karena ketusuk pedang, bukan karena kena
konjo. Kenapa? Nangisnya bukan perkara-perkara karena itu, tapi nangisnya karena perkara-perkara yang menyentuh hati, Ya, sama seperti ini Sayyidina Umar. Kalau kita lihat, kita ketahui Sayyidina Umar tuh termasuk orang yang paling pemberani. Sampai-sampai dalam satu keterangan dijelaskan ketika Umar melewati jalan yang satu jalan, maka setan tidak akan berani berjalan di jalan yang dilalui oleh Umar. Itu setan takut. Nah, belum lagi para orang-orang kafir, musuh-musuhnya Sayyidina Umar, itu mesti juga mereka akan ketakutan. Nah, oleh karena itu, kenapa pembunuh Sayyidina Umar lebih memilih membunuh Sayyidina Umar ketika apa? Ketika sholat. Nah, itu. Nah, karena apa? Ketika sholat, umat Islam itu dalam keadaan khusyuk, ada yang khusyuk, ada yang enggak. Yang enggak itu bisa ngeles langsung, tapi kalau yang khusyuk ya tidak bisa ngeles. Oleh karena itu dalam tafsir dijelaskan, dalam Al-Quran dijelaskan adanya sholatul khauf. Sholat khauf itu menjelaskan bagaimana pentingnya sholat, bahkan dalam keadaan perang sekalipun itu tetap diwajibkan. Dalam keadaan perang itu tetap diwajibkan sholat, saking pentingnya sholat. Dijelaskan di dalam tafsir itu dijelaskan bahwasanya dulu ketika sahabat, kalau nggak salah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu mengetahui titik lemahnya umat Islam ketika itu, bagaimana serang mereka pada saat sholat. Karena apa? Ketika dalam keadaan sholat mereka tidak akan sadar. Akhirnya turunlah ayat itu, ayat yang menjelaskan tentang sholatul khauf. Nah, itu. Dan jadi sholat itu masalah sholat khauf. Walamalan nalikane ihtadoro sapa Bilal radhiyallahu anhu nadat imra'atahu. Nah, ketika Bilal akan meninggal, Bilal itu memanggil istrinya, wa khuzna faqala mongko ngucap sapa Bilal, watroba aduh bungahe wahus. Ketika itu keluarganya betapa sedihnya aku akan ditinggal oleh Bilal. Terus Bilal menjawab, watroba, betapa bunganya aku, betapa senangnya aku ketika aku akan meninggal. Akhirnya Bilal menjawab, godan alqal ahibba Muhammadan wa sohbah, besok aku akan bertemu dengan ahibbah, orang-orang yang aku cintai, yaitu siapa? Muhammad dan wasohbah. Jadi ini para sahabat, hari yang paling ditunggu-tunggu yaitu hari di mana mereka akan meninggal. Jadi jangan sampai ada orang banyak sekali orang yang paling ditakuti hari kapan? Hari ketika meninggal. Nah, hari ketika meninggal itu mereka paling takut sekali. Tapi kalau orang yang amal-amalannya sudah mantep, mereka sudah yakin saya sudah berjuang bersama Rasul, saya sudah banyak membantu orang, saya sudah beramal soleh banyak. Nah, itu bisa jadi mereka hari yang mereka tunggu-tunggu adalah hari kematian mereka. Nah, ada seorang tokoh Islam, seorang ulama yang bernama
Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu di kota Konya, termasuk tokoh sufi besar. Jalaluddin Rumi itu ketika meninggal, mereka para muridnya itu sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Guru, bagaimana engkau akan meninggal? Kami sangat sedih sekali. Kamu bodoh sekali kalian. Bodoh sekali kalian. Kenapa saya akan meninggalin, saya justru senang. Kenapa kalian justru sedih? Nah, jadi meninggal itu sebagai sesuatu kesenangan menurut orang-orang yang orang-orang yang minal muqarrabin, itu mereka sangat senang sekali. Jadi ketika Jalaluddin Rumi itu meninggal, disuruh mengadakan pesta yang besar, pesta besar-besaran. Nah, itu Lailatul Arus dijelaskan. Itu malam diibaratkan sebagai malam pengantin. Malamnya pengantin itu bertemunya pengantin. Nah, kalau di sini di Indonesia ini ada yang meninggal, seorang wali, itu namanya siapa? Yai Muslim Imam Puro Mbah Lim. Nah, di Solo itu juga ketika meninggal suruh ngadakan, iya kalau nggak salah Mbah Lim itu suruh ngadakan perayaan besar-besaran di hari beliau akan meninggal. Karena apa? Itu tadi sudah syauknya, rindunya kepada Allah, rindunya kepada Rasul, rindunya kepada para seperjuangan, itu sangat rindu sekali. Dan itu benar. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum. Nah, jadi jangan dikira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati gitu, sekedar langsung mati gitu saja, tidak. Tapi apa? Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Mereka itu hidup, nggak hanya hidup tapi juga yurzaqun, diberi apa? Dicukupi rezekinya, entah itu rezeki apa. Dalam beberapa keterangan juga dijelaskan bahwasanya meninggalnya seorang ulama, meninggalnya seorang solihin itu akan beda dengan meninggalnya orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang ahlul maksiat. Meninggalnya seorang ulama, meninggalnya seorang nabi atau seorang ulama lah, itu mereka akan ditempatkan di perutnya burung. Nah, burungnya ini terbang mengitari surga. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi jangan sampai kita kalah dengan para teroris itu. Para teroris itu kalau mau mati itu senang sekali. Masa kita yang dalam meyakini kebenaran mau mati sampai sedih sekali. Yang pertama kali dalam benak kita ketika meninggal, waduh, palune malaikat, waduh, pentungnya malaikat, pentungnya Israel, waduh. Kenapa nggak bayangin, waduh, catatannya malaikat, malaikat sing bakal tekon aku, malaikatnya gawe pakaian putih-putih, takonane sopan, terus aku dibelani surat Al-Mulk. Seperti itu, harus husnuzon. Jadi harus husnuzon ketika seperti dalam menyikapi seperti itu, harus husnuzon. Nah, wayur wa annamra'atan setuhune wong wadon qalat ngucap sapa imro'a li Aisyah maring Aisyah radhiyallahu anha, ikshif li qabra Rasulillah, bukakno sira qabra ing pesareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakasyafat mongko buka sapa Aisyah laha maring imro'ah, fabakat mongko nangis sapa imro'ah hatta matat, sehingga mati
mati radhiyallahu anha. Jadi ada seorang perempuan sahabat perempuan datang kepada Aisyah, terus apa? Wahai Aisyah, bukakanlah saya kuburan Rasulullah. Maksudnya penutupnya itu dibuka. Ketika dibuka, tiba-tiba perempuan tadi nangis. Ketika nangis itu langsung meninggal. Jadi langsung meninggal. Nah, ketika menangis terus langsung meninggal, berarti tingkatan rindunya perempuan tadi kepada Rasul itu termasuk tingkatan yang tinggi. Karena apa? Itu tadi banyak sekali, Bilal juga, para sahabat itu semua mereka derajat cintanya kepada Rasul, cinta yang menempati derajat yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, tergantung sekarang kita ini bagaimana. Kita mau meneladani akhlak para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, atau bagaimana, atau mau meneladani akhlak yang bertentangan dengan mereka. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta? Ya udah, kita harus sering-sering baca sirah Nabi, kita harus sering-sering membaca riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasul itu seperti apa, Rasul itu bagaimana. Oleh karena itu Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis, dikumpulkan dalam satu kitab yang berjudul Syama'ilul Muhammadiyah. Itu menjelaskan bagaimana pribadi Rasul, bagaimana pribadi Rasul. Rasul itu bagaimana sih? Nah, Rasul seperti ini, Rasul seperti ini. Begitu juga dengan kalau ulama kontemporer sekarang, yang bernama Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah itu menulis ya kitab yang mirip sama Syama'il tapi lebih tebal, sangat tebal sekali, yang berjudul Syama'ilul Mustafa. Syama'ilul Mustafa juga menulis tentang pribadi Rasul, sosok Rasul itu seperti apa. Nah, begitu juga dengan Imam Tirmidzi. Di sana dijelaskan Rasul badannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Rasul tidak gemuk dan juga tidak kurus, badannya sedang-sedang saja. Oh, bahunya bagaimana? Oh, Rasul bahunya termasuk yang agak panjang, bahunya seperti ini. Terus rambutnya bagaimana, matanya bagaimana, cara berjalannya bagaimana, menangisnya Rasul bagaimana, seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi banyak, jadi jangan sampai kehilangan akal bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul. Kadang sampai buku berjilid-jilid bisa kita baca sampai selesai. Kenapa? Buku yang berjudul Rasul, mempelajari pribadi Rasul, tidak sampai selesai kita baca. Nah, bagaimana keterangan yang itu tidak kita selesaikan, Nah, mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.